sulap bukan sihir. Alek Bijar kembali hadir. Nah, balik lagi sama gua Alek. Di sini gua di samping gua ada narsum kece juga sih menurut gua ya. Agak kece, Bang. Yang menurut gua perjalanan Doi ini dari awal mulai ya menarik lah. Kayak Duduk, Bang, nggak jalan. ayo bantut lah pokoknya gua. Iya. Buat dikulik. Nah, langsung aja sebelum mulai video ini gua mohon tolong bantu subscribe channel gua buat gua untuk terus berkarya ya. Like dan komen juga. Nah. Tahu kok. Nah, gak usah banyak basa-basi lah, langsung aja. Kenalkan Bang. Apa? Nama. Jin, ngerokok ya. Gua Brian. Brian ya. Brian apa sih, Bang? Apa? Nama gua sih nama yang biasa dikenal orang sih kayak gitu ya. Cuman ya nama yang diberiin sama orang tua itu namanya Andri. Iya. Tapi orang-orang lebih aktif dan kenal sama nama Andri Pencet ini. Bukan nama Andri nama. Berarti ini dari Andri ke Pencot itu emang ada Apa? apa gitu? Kok Oh, bisa iya. gitu? Jadi ceritanya dulu lagi kecil, Bro. Perjalanan gua waktu SD, gua pernah naik sepeda. Gua jatuh. Oh, jatuh. Iya. Gua jatuh terus tangan gua diurut, terus ya biasalah namanya anak-anak kan orang Indonesia udah biasa lahir buat rasisme. Bener. Gak usah dilarang rasis di Iya, Indonesia bener. karena emang orang-orang tuh dari kita sejak dini pun udah ditanamkan persoalan rasis itu ya. Gua akhirnya dipanggil Becak ya. Apa itu bukan gua rasis sih bagi gua. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Berarti kawan-kawan lu sayang sama lu? Sayang sama gua karena sampai kedekatannya temen gua sampai iya panggilan seperti itu. Berarti nggak ada arti apa-apa lah dari Nggak ada nama arti Pencot. apa-apa. Kan hanya sekedar kayak itu aja kejadian yang lu jatuh itu. Ada Bang, ada kejadiannya kenapa bisa sampai nama Becak ada. Oh. Jadi emang lagi masih kecil kan tau sendiri lah kita nakal, Iya, Bro. bener. Gitu kan langsung Sama. nabrak Iya, apa iya, naik iya. sepeda jadi tangan gue patah jadi temen-temen gue berusaha untuk ya temen-temen deket lah kasih semangat dan akhirnya diledek-ledek biar gue semangat manggil lah Pencot gitu. Nah, untuk video kali ini gua nggak bahas tentang tawuran atau fight berantem ya. Nih gua lagi pengen coba untuk beda aja lah dari channel-channel tetangga sebelah. Nah, dari awal nih maksudnya dari awal gua kenal lu kan nih, Cot, lu suka nih sama kayak musik punk kayak gitu. Terus awal mula lu suka musik punk tuh kenapa? Gitu, apa lu ada dorongan orang lain apa lu cuma ikut-ikutan enggak. aja? Jadi kalau persoalan musik itu kan universal ya. Nah. Musik kangen band gue dengerin. Gak munafik. Dewa 19. Nah, awal gue sampai kritis dan sampai masuk ke musik punk itu ya gue demennya sama musik slang. Slang kan lagu-lagu slang itu protes-protes tuh, Bro. Protes-protes. Terus akhirnya dari lagu punk kita lebih explore sampai nih wah di metal pernah gua. Dan akhirnya pun gua ke musik punk gitu karena bagi gua iya setelah gua banyak literasi atau iya denger lirik-lirik gua udah mulai lirik yang kritis. Oh, kritik pemerintah iya, kayak iya, gitulah istilahnya. Ya nggak banyak tahu juga sih gua tentang musik punk atau apa. Cuman gue pikir kehidupan punk nih wah bener-bener berontak lah gitu salah satu pemberontakan ke pemerintahan atau ada yang hari ini gitu. berarti lu udah mungkin udah nemuin satu titik lu suka musik punk tuh, mungkin udah lu nemuin titik itu atau emang lu jadi musik sih hari ini gue semua musik masih gue dengerin. Yang liriknya mulai protes-protes gitu cuman kayak lagu-lagu cinta begitu ya istilahnya gue udah kurang-kurang gitu. Paling lagu-lagu cinta lagu-lagu klasik kayak gitu kayak Dewa gitu cuman kalau lagu-lagu sekarang liriknya lebih sembarangan lah bro gitu kan istilahnya kurang lah bagi gue gitu akhirnya ya gue punk juga kan salah satu banyak kok orang-orang yang di punk juga bikin musik-musik cinta cuman emang karena sesuai lah sama passion kita gitu udah
udah nih di punk nih salah satu. Berarti lu Pak sebenarnya netral lah ya. Oh iya, kalau musik netral gitu. Oh, Kalau punk itu kan sebenarnya satu alat pemberontakan, nggak musik juga bro gitu. Ada kita turun di jalan juga, bukan berarti kita cari hidup apa gitu, melakukan perlawanan atau seperti apa gitu. Cuman makin di sini ya kurang efektif juga kayaknya. Iya iya. Terus pandangan lu nih Bang, menurut lu musik punk tuh kayak gimana Bang? Musik punk itu ya itu tadi yang gue bilang, musik punk itu sebenarnya musik-musik tentang pemberontakan gitu bro. Jadi ya menurut gue itu sesuai lah sama yang ya gue rada-rada inilah istilahnya apa namanya rada-rada sedikit kritis lah gitu. Karena gue deket sama keresahan masyarakat, jadi ya menurut gue punk itu sebenarnya sebuah perlawanan juga terhadap ketidakadilan Ya. pada suatu negara. Ya banyak juga sih kalau mau bicara punk gitu ya, Iya. nggak bisa gua sebutin banyak juga gitu. Dan gua juga kurang mumpuni lah persoalan itu, cuman ya apa yang menurut gua asik Iya. ya gua jalanin, Jalanin, gua dengerin kayak gitu aja bro. Jadi kita nggak ngomongin Orang bener Bang, gue respect itu Cot. Kan punk itu kan pandangan orang tuh yang gue nilai sendiri lah ya, karena gue banyak maksudnya orang-orang sekitar lah ngomong arogan kayak gitu. Iya, emang negatif gitu. Cuma kan arogannya ini bukan yang buat malak, bukan buat iya. ini. Jadi arogan ini sebuah protes kita terhadap ke pemerintahan kita. Ya kita lihat aja hari ini nggak adanya anak pang juga. Ya nggak ada lah hal itu kan, mereka di jalan juga tujuannya untuk dia masih mungkin ingin memperjuangkan. Semoga semua yang ada di jalan kita tetap perjuangkan hal-hal yang menurut masyarakat itu emang Yang orang mandang kita ya, sebelah mata lah gitu lah ya. Iya, bukannya sebelah mata juga sih itu ya. Setiap orang kan beda-beda. Iya bener-bener. Ya harus rapi juga. Terus harian lu kayak gimana? Keseharian gua hari ini ya jujur bang gitu. Kemarin ya untuk survive menjalani hidup gua ya gua pagi Jadi nggak malam nggak gitu kan? gua lebih market juga kan itu lebih ada jasanya juga. Iya bener-bener. Jadi ketika gua kan market di pertigaan bang, market di pertigaan gua kalau gua jadi pengatur lalu lintas yang ada sedikit ngebantu. Memang sih kita ya sebenarnya lebih kayak orang minta cuman ya kita gitu kurang jasa lah lebihnya ya. sedikit banyaknya kita ada jasa. Iya bener-bener. Tahu gue nih, lu Cot aktif nih di lingkungan. Perbedaan tuh jauh banget Cot dari musik punk kok ke lingkungan, kok bisa gitu lu terjun ke lingkungan kayak gitu. Jadi gimana ya, setelah gua ngelaluin musik punk, kehidupan punk di jalan, itu kan sudah yang tadi lu bilang, masyarakat selalu bilang negatif. Bener-bener. Jadi gua kayaknya mubazir banget bro gitu kan. Hidup gua kalau sampai cuman di jalan apa gitu ya memang kita melakukan satu hal baik juga tanpa kita sebutkan gitu, cuman gimana sih caranya gue cuma nyari titik seimbang gitu. Jadi ketika hidup gue negatif gue ada positif juga dong, iya. boleh dong. Bener-bener. Dan akhirnya gue lari ke lingkungan ini gini, gue pikir-pikir hidup itu alam sudah memberikan banyak buat kita, apa salahnya kita memberikan alam untuk alam. Dan itu ya kalau kita mau bongkar panjang lagi bang. Iya benar. Persoalan cinta apa gitu. Akhirnya bisa lari ke cinta juga. Dari alam gue bisa ngerti, oh iya gue cinta tapi tidak harus ya berbalas gitu. Iya. Jadi ya lu cinta sama orang kayak lu cinta aja gitu. Jangan harus dibalas gitu. Iya. Emang kata lu pesan WA apa DM gitu. Iya, jadi ya kayak gitu sih sebenarnya. Gua cuman dibalik si negatif gua, ya gua pengen buat satu hal positif. Dan alhamdulillah gua beserta doa orang tua pertama, terus semangat temen-temen
yang sampai hari ini sisa seleksi alam masih berjalan. Jadi gue masih tetap fokus di satu hal itu aja sih. Gue nggak mau ketika lingkungan rusak apa gitu kan, kita nih tadi gue bilang itu udah banyak dikasih alam masalahnya. Pelihara tuh menjaga lah ya. Itu dia. Karena alam tanpa apa istilahnya, dia memberi kita tanpa harus menerima apapun gitu, tanpa kita minta juga ya dia udah memberi kita hidup lah istilahnya, karena emang kita kan hidup berdampingan dengan alam. Apa salahnya sedikit banyaknya kita coba untuk ya kita ngejaga lingkungan kita lah gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih bang, nggak banyak gitu istilahnya. Nih lu di sini Cot sendiri atau emang lu ada temen-temen lu yang buat bantu lu buat ke menciptain lingkungan sekitar gitu, emang apa dasar lu diri lu sendiri, gua nih kayaknya tetap di alam nih, kayaknya gua harus dijaga lah gitu? Oh iya, jadi awalnya sih dari dua organisasi ya waktu itu ya, saya buat organisasi kita ya, organisasi lingkungan kayak Karang. Pada hari ini coba nih Karang Taruna dari wilayah gua sama wilayah sahabat gua nih untuk membuat sesuatu di hari bumi itu. Jadi kita awal-awalnya tuh bersihin jembatan apa, cuman karena gue lihat wah ternyata di bawah jembatan tuh masih banyak sampah-sampah lagi, akhirnya ya, gue coba jaga itu aja dulu sih, hal-hal kecil dulu. Gue nggak sih bang, nggak yang dan gue juga nggak yang aktivis lingkungan yang kayak orang kira. Gue cuma sama ngejaga ya lingkungan sekitar gue aja, enggak seluruhnya. Iya. Karena kan maaf nih, gue bukan kayak TPS Pecang tuh udah sampah udah banyak banget. Wah nonis lah masalah sampah di kota kita ini. Pecang dari awal gua itu kan sebenarnya berisik soal Cipitang tuh baru-baru kali ini. Karena memang dulu itu kita masih gue masih di jalan, masih ya sekedar itu protes doang, tapi tidak memberikan solusi apa gitu, tidak inilah kan pergerakannya. Akhirnya ya setelah gue terjun di lingkungan masih banyak gitu yang harus dibereskan, persoalan Cipitang apa gue sih waktu dia jempol. Tapi untuk sekarang ini lu sama kawan-kawan nih masih alhamdulillah masih aktif soal lingkungan, cuman sedikit vakum karena covid. Tahu lah iya, COVID-19 ini kan di tahu udah kapan udahnya ya. Itu dia nggak tahu udahnya gitu kan. Terus gua ikut juga jadi bahan kan COVID, ternyata COVID itu ada. Ini buat yang di luar Tangerang, welcome aja bro, maksudnya orang yang mau kemana-mana. Karena itu bukannya ini ya, gue nggak ada jarak, nggak ada batasan siapa aja yang mau tergabung di situ. Silahkan siapapun yang ingin berhimpun ya berhimpun aja gitu. Dan nggak perlu berhimpun di tempat gua, lu bisa nuangin di tempat lu gitu, menjaga lingkungan seperti apa gitu. Karena kan Cet, yang gua tahu muda sekarang maksudnya bukannya jarang lah ya, maksudnya jarang ada yang hidup, maksudnya ada yang hidup buat jaga lingkungan sekitar gitu, karena masih cuek lah kayak gitu. Ya emang sih gua nggak bisa, kalau persoalan lingkungan ini nggak bisa memaksakan. Benar. Karena itu kan perlu kesadaran dari kesadaran kita sendiri. Hari ini pun gue masih termasuk jadi penyumbang sampah kayak gitu. Contohnya kayak gue beli makan atau apa konsumsi, karena kan kayak beli makan tuh pakai selopop padahal itu kan udah sangat banget dilarang. Karena itu nggak bisa diurai bro. Sampai kiamat pun di bumi itu nggak bisa diurai katanya. Kalau kata ini sih apa para peneliti lah menjadi soal sampah. Dan gua baca beberapa artikel kayak gitu ya. Dan gua pun dia masih jadi salah satu seorang
penyumbang sampah gitu, cuman sedikit gua kurangin. Gua kurangin soal konsumsi sampah gitu. Apa lu punya kayak bank sampah gitu atau enggak, atau emang Bank sampah gua nggak pernah ada. Jadi setiap gua bersihin, karena kan kita pemerintah ini kan sudah ngebentuk suatu inilah caranya lah, birokrasi tuh. Baik. Baik juga. Gak usah diomong lah. Iya gitu. Jadi dia tuh punya instansi khusus lah untuk penanganan sampah ini gitu. Cuman gua dorong sampah paling di sungai itu sampai ke apa? Tempat titik-titik yang memang di titik itu dirawat sama pemerintah, karena pemerintah tuh nggak serius nanganin lingkungan sendiri. Dia cuma titik-titik khusus gitu, titik-titik khusus tertentu yang memang ditanganin sampahnya. Akhirnya karena gue cuma punya tenaga, semangat teman-teman, ya akhirnya dengan keterbatasan itu juga bukan buat halangan bagi kita. Nah, akhirnya kita dorong aja tuh sampah dari sungai itu. Sampai nggak sih ada yang bilang, lu ngapain sih kayak gitu? Oh, banyak banget. Ya? Kalau kayak gitu lu citraan lah, apalah. Lu tanggepinnya kayak gimana? Ya, gue nggak tanggepin sih. Gue nggak tanggepin. Gue tetap jalan karena iya kan yang gue tadi, gue dari diri gue sendiri. Ketika alam sudah memberikan banyak, kenapa sih kita nggak balas? Itu aja sih. Gue nggak masalahin. Ya orang banyak, karena kan background gue dari pang, Gundal. Ya mungkin sekolah juga nggak beres kan, kita sempat sekolah bareng. Nggak beres lah, apalah. Wah, gue jadi kerjaan lah di lingkungan gue. Jangan ikutin dia, jangan ikutin dia. Akhirnya hari ini, ya gue bukannya gue bantuin sama apa, ya kita cuma kasih tahu sisi positifnya ada. Jadi setiap lo punya masa lalu yang negatif, bukan berarti lu nggak bisa positif. Bener. Karena segala sesuatu kan dari diri sendiri, bukan dimulai dari orang. Ya memang harus punya influencer tuh harus. Dan juga kan ada beberapa lah orang kayak salah satunya Om Edi Bonetski. Halo Om Edi Bonetski. Terus dari beberapa kawan-kawan juga yang nggak bisa disebutin, juga banyak inspirasi gue lah yang menangani sampah ya bro. Yang menangani sampah, lingkungan. Berarti lu kayaknya tuh udah lebih belajar ke mereka orang itu apa? Belajar sih enggak, cuman gua gampang aja sih ngeliat video-videonya dia di akun-akun sosmed dia. Nah, gua pikir lu sampai sana lu belajar kayak gitu. Gua sih belum kalau belajar kayak gitu belum. Gua cuman ya terima kasih atas abang-abang yang sudah lebih dulu melakukan hal itu. Ternyata virusnya sampai ke diri gua dan temen-temen gua minum dulu nih bang. Rokok dulu. Relax aja ya. Relax aja. Kita juga ngobrol di sini bukannya mencari kebenaran atau apa. Itu juga nggak kuat banget. Cuman dari kisah lu menginspirasi juga, mungkin inspirasi teman-teman di rumah, dan supaya kita lebih mencintai alam sekitar. Nah, silakan ambil baiknya, buang buruknya. Iya. Itu aja. Emang tujuan gue bikin video ini tuh buat ya ambil yang baik-baiknya lah. Gak selamanya kayak kita orang itu nih yang udah dijat sama orang sekitar ini palung juga bro. Itu juga ya namanya tuh jadi orang buruk. Masih bisa pengen sendiri tuh masih bisa buat bikin hal positif. Menurut gua kalau lingkungan tuh ya tempat sehari kita lah ya, maksudnya kita juga bisa ngidup udara segar. Nah itu dia. Apalagi kan karena kan bingung gitu orang-orang. Oksigen itu kan perlu banget. Bener banget, bener. Apalagi masa-masa pandemi. Apalagi kayak begini ya kan. Dari oksigen aja masih diumpet-umpetin. Iya. Ya kan oksigen masih diumpet-umpetin dikunci. Padahal alam ngeberi itu nggak pakai kunci-kunci. Iya, alam apa salahnya? Nggak masalah kita jaga bersama. Ngejaga lingkungan gitu. Gak selamanya gue juga cerita nggak fight terus bro ya kan. Iyalah mungkin ada lah masa kelam kita itu setiap manusia itu pasti ada lah masa lalu yang buruknya gitu. Kita nggak usah jadi orang munafik, dan gua pun bukannya
tujuan gue di jalan tuh bukannya jadi orang keras Heeh. atau apa, karena gue ya mau gimana, Iya. keadaan hari seperti ini ya, hari ini lu lihat aja sendiri gitu. Jadi gimana kemampuan kita survive aja. Iya. Jadi kan gue ini sebenarnya orang lemah juga men gitu, bukan orang keras. Iya. Justru malah kalau mau dibilang munafik ya kan. Karena kita salah satu orang lemah yang ya istilahnya hati kecil itu kita tuh semuanya ya, kalau kita sadari kita tuh orang lemah sih. Cuman karena ya tadi faktor lingkungan, terus gimana sih gitu kan, kehidupan kita tuh dibentuk dari geografis sekitar kita jadi keras begini juga karena ya bukan satu hal gitu. Mungkin kalau gue terlalu jadi anak orang kaya ya gue tetap Iya. gitu. Jadi apa adanya aja lah gitu. Bener-bener. Setiap lu ngelakuin yang kayak bersihin lingkungan tuh ada nggak sih kayak kendala gitu atau Kendala. kecelakaan kayak gitu? Kalau kendala selalu pasti Iya. setiap Nggak selamanya tuh mulus, Mak. gua nggak ada yang mulus dalam jalanan kita tuh nggak ada yang mulus. Kendala itu pasti kita temuin. Oh banyak gua luka-luka gua nih kalau mau dilihat. Luka-luka gua batu belum ada beberapa temen senior gua, abang-abang gua, nggak senior lah, abang gua sendiri pernah tuh tangannya sobek apa gitu kan, sampai ada yang ya, bahkan bukannya kerugiannya bukan luka aja, sampai sisi materi pun ada. Oh, ada ya. Ada. Iya, ada. Karena yang kita lawan government, pemerintah. Iya benar. Nggak selamanya mulus. Iya benar-benar. Ya, karena kan ribet juga bro kalau Iya. sistem. Karena tuh yang mereka kenyang aja. Gue sih pribadi mikirnya gitu, mereka kenyang aja. Ya memang ya lu lihat aja hari ini. Gue nggak bisa membenarkan dan menyalahkan. Cuman kalian lihat sendiri lah ini seperti apa. Gue sih berharap semoga lu yang dibalas sama Allah aja sih, Cot. Kebaikan lu, maksudnya cuma lu tanpa lu mikir pamrih ya kan. Itu cuman itu aja sih, gua alam aja sih. Jadi kalau yang tadi gua bilang apa salahnya kalau kita melakukan kebaikan sedikit aja, Pak. Itu sedikit itu. Bagi gua itu sedikit banget like buat alam, sedikit banget. Karena dari gua mulai besar gitu, wah gua nggak tahu tuh yang, karena kan pola gua pribadi semua orang konsumtif. Iya. Pola konsumtif di era kita sekarang tuh pola konsumtif yang minum es buang Ya. sembarangan, gue makan buang sembarangan, itu gue lalui. Gue juga pelaku hari ini gue pelaku pembuang sampah yang tadi gue bilang gue pelaku. Cuman ya akhirnya hati kecil gue dipukul sama alam gitu kan. Dipukulnya dari bencana apa, oh ternyata bencana ini kan bicaranya ada mitigasi. Jadi mitigasi itu apa ya, kurang lebihnya inilah, sesuatu bencana bisa dicegah. Nah, mitigasi itu sih lebih ke pencegahan kayak gitu. Antisipasi lah ya. Kayak gitu lah ya, antisipasi lah ya. Jadi nggak sampai yang harusnya yang nggak terjadi kalau kita nggak seperti itu. Tapi menurut gua kayak sepele sih Cot, kalau buang kita bikin kayak gitu. Ya, sebenarnya hal sepele ya. Cuman Wah, akibatnya sampai kayak gitu. Iya, emang gua dulu mikir sepele. Sepele. Oh, kaget juga gitu udah bayar tukang sampah. Iya, Wah, bener, apa kayak gitu. Ternyata kan hari ini tukang sampah juga nggak nyampe ke titik-titik yang gila, terpencil lah kayak model. Tentunya kita nongkrong di dalam gang atau apa, kadang kan tukang sampah ada yang nggak sampai ke situ. Bukannya tukang sampah sih, dibuang lingkungan. Iya. Dibuang lingkungan. Mereka Respect sih kayak buat gua. kerjanya, wah benar-benar udah nggak bisa di, ya gue pikir dibayar UMR aja nggak cukup bagi tugas-tugas kebersihan itu. Dia untuk jam kerjanya mungkin sampai malam mungkin kali ya. Kalau petugas kebersihan sih selama ini kan cuma pagi aja. Pagi aja ya. Lu tau lah. Iya, petugas itu. Nah, sekarang untuk pesan-kesan lu nih Cot, Iya. buat, karena gue pengen sih penonton ini
sebenarnya Fiber nih nggak di Tangerang doang pastinya ya. Ah. Pasti otomatis dari luar Tangsel, Jakarta atau Soalnya kan udah terkenal sih dari Enggak juga, Cot, enggak dari gitu juga. oh enggak ya, gua pikir udah terkenal kan gua. Enggak. Iya sempet denger lah. Iya, Wah, ini bisa kayak gimana? aja. Iya. Enggak, Cot, enggak gitu, Cot. Pesan-pesan lu ada nggak sih, Cot, buat orang yang masih sepelein masalah sampah atau pesan-pesan lu buat yang masih kayak gitulah, masih Pesan-pesan gua ini aja ya. Ya dari gua dulu, dari diri gua juga masih suka buang sampah sembarangan. Pola-pola konsumtif apa gitu kan masih ya jadi budaya lah hari Ya. ini. Nah, apa salahnya sih hal-hal kecil seperti itu kita ubah gitu ubah lah ya. Ya gua pun lagi mencoba merubah dari diri gua sendiri gitu sebelum gua menumbuhkan ke orang-orang lain. Jadi setiap apa yang ya gua lakuin aja dulu dari diri gua Iya, gitu benar. kan sebenarnya. Berkaca lagi lah kita ya. Iya, dan ya hari ini gue berterima kasih buat petugas kebersihan gitu, apa yang hari ini gitu kan. Terima kasih juga segala semualah yang pernah support dan banyak hal lagi lah yang kalau kita sebut itu terima kasih sampai 2 hari ini jadi seperti ini gitu. Ya. Ambil cerita positifnya, tumbuhkan di lingkungan sekitar, yang negatifnya dibuang gitu aja. Gitu kan? Inspeksi gua. Benar. Terus ada salam gak nih buat teman-teman kawan-kawan lu yang mungkin udah lama kontekan Oke, ya salamnya paling utama itu gua terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua orang tua. Iya. 3 itu ya keluarga besar Victor yang udah menemani proses gua dari mulai gua jadi anak jalanan sampai gua hari ini ya dibilang dekat sama kerasaan masyarakat ya, peduli lingkungan kayak gitu tuh ya semua mungkin kalau nggak cuma Victor semuanya lah istilahnya gitu. Seluruh Indonesia yang sudah inspirasi gua sampai gua jadi seperti ini ya, gua ucapin banyak semuanya lah. Tapi nanti boleh nggak gua tag IG lu, mungkin ada Ya silakan gitu, tag IG atau apa silakan. mungkin ada lah kawan lu yang udah lama mungkin mau Iya. tag lu. Takutnya Silakan, kan gua izin dulu nih Mas. Nggak perlu izin, emang gua pemerintah. Lu apa izin? Iya, lu jangan salahin gua pemerintah. Gitu. Gua cuma manusia biasa, Bro. Iya. Nggak perlu izin lah. Itu kan masa itu privasi, Cok. Oh iya, nggak apa-apa selagi itu untuk silaturahmi baik untuk kita, ya mau negatif juga nggak apa-apa. Silakan gitu kan, namanya mempererat tali persaudaraan. Iya. Masa gue larang lek? Iya bener-bener. Nah buat teman-teman semua yang mau nanya-nanya nih masalah lingkungan, bisa langsung nih ke suhunya lah menurut gua. Kan juga banyak orang lah di sekitar, mungkin di sekitar tempat-tempat lain juga ada banyak orang-orang seperti itu gitu, kan cuma gua gitu. Cuman gua cuma di sini bicara seperti ini, gua mau bicara kayak gini cuman yolah kita sama-sama kita rubahlah pola konsumtif, dan buang sampah sembarangan apa, kita mulai dari diri sendiri. Jadi gue cuma pengen nimbuhin spirit itu aja sih. Karena menurut gua tuh yang harus balik ke sampah itu sampai menimbulkan bencana mana ya kan? Ya itu dia ya benar. Jangan sampai lah terjadi di tempat kita, lingkungan kita. Makanya untuk sekarang coba lalu jagalah, maksudnya dari kecil aja menurut gua tuh kayak buang sampah sembarang tuh udahlah hilangin. Udahlah, kita udah banyak bincang-bincang juga nih sama Bang Pecet nih, Bang Pecet. Gue sebenarnya masih ngentang sih. Masih banyak gitu. Iya, bener-bener. Cuman ya kalau misalnya itu juga orang bete, wah si bocah apa sih ngomong mulu. Iya kan? Iya. Kalau komentar buat part 2-nya boleh lah nanti gue bikin. Komentar positif, negatif silakan. Gue terima. Netizen Itu bebas lah. Karena video-video gue yang kemarin tuh banyak yang komentar yang negatifnya sih, banyak. Gue belum ngecek juga sih. Iya. Sorry. Gue dibilang nada rendah buat meninggi, padahal gue nggak gitu. Maksud gue tuh
ambil sisi yang positif aja lah. Kita semua bukan orang yang suci lah, kita semua orang hina, nggak lupa dosa berkucot. Iya benar. Karena kan dosa apa itu hak mutlak Tuhan, Iya, men. bener. Ya udah, semua terima kasih buat tim kru gue juga yang udah bantu support. Jangan lupa di subscribe Alex21 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Alex. Saya Brian. Pencet. Berarti sama pecet nih. Pencet. Pecet. Iya. Stay tune my channel Alex21 TV.